oh boro-boro bisa juara, bisa lihat timnas kita yang gimana gitu. Kita ngelawan negara-negara Asia tuh bisa ngelawan gitu, bisa compete gitu. Ya. Nah sekarang kita bisa, at least kita bisa bangga lah sama timnas kita. Terus culture-nya juga pakai baju timnas tuh jadi kadang udah nggak malu gitu, udah ditungguin itu karena wah emang lagi bagus gitu. Oh dulu kan sempat malu karena bolong ya, visinya bolong. Berarti sama banget nih visinya Kelme dan visinya Sidekicks tuh sama nih ya. Sama. Percis seperti 12 kan. Nanya dong, jadi ke Cina kapan? Kira-kira Cinanya kapan tuh Pak? Jadi selain ke China karena kita punya visi yang sama, kita Sidekicks juga siap untuk jadi brand ambassador ya. Ya. Wah, lebih kenceng lagi nih. Pokoknya Pak, ibarat HUT TNI, Sidekick dan Kelme itu kayak kapal jet Pak, beriringan terus. Nih, Chan, Coy, seperti gue bilang, gue mau buat temen gue. Teman apa teman? Teman baru kenal. Maksudnya ngaku-ngaku ya? Temen kok satu arah. Temen tuh dua arah, Gok. Pernah nongkrong. Nongkrong kita kemarin, ini, kenalin dulu. Nih, kenalin. Apa? Kenalin, Pak Kevin, Wancoy, Pak Kevin. Gue udah kenal kan, belum kenalan. Apa? Kan gue sama Enggok minggu kemarin. Kan gue mau, kok panggilnya Pak? Mas? Hah? Bang? Lu kalau yang lain langsung nama. Iya. Pin, berani gak Pin? Gitu. Berani Pin. Abi gak berani muka gini. Berani Pin. Maafin ya. Dimaafkan. Maafin teman-teman gue. Maafin, lu songong lu. Ya, kan maafin. Maafin ya. Maafin. Jadi ini ya yang gue kemarin ceritain. Pas gue ada media announcement timnas sama Kelme, gue kan ngobrol diskusi sama CEO-nya Kelme, Bapak Kevin. Nah ini dia. Gua bawa ke sini. Gokil, Enggok circle-nya udah mainnya udah 3 huruf. Sesama CEO. Udah 3 huruf. CEO, DRS. Ya, terus PDT, pendeta. Kenapa itu? Kan 3 huruf. UTD. Ustaz. Enggak, kan sama-sama CEO. Iya benar, CEO kita Pak. Oh gitu. Walaupun nggak meyakinkan, ya. Lebih kayak tukang sepuh emas. Tapi dia lebih kayak tukang sepuh emas. Tapi emang CEO-nya podcast mah. Iya, cuman kan levelnya berbeda. Karena ini kan international brand. Iya. Nah, siapa yang nggak tahu logo 3 kaki beruang? Ini pertanyaannya nih. Ini 3 kaki beruang. 3 kaki 4 kaki beruang. Jari. Iya, ada yang bilang kecoa lagi. Ada yang bilang kucing. Iya, ada yang bilang kucing. Yang bener apa? Oke, itu sebenarnya bukan beruang, bukan kucing. Ada sebenarnya keluarga kucing lah. Jadi itu kalau kita namanya itu kucing lynx. Oh, lynx yang kupingnya panjang itu. Yes, kucing lynx. Jadi itu kucing liar dari yang cuman ada itu katanya ya di Semenanjung Iberia di Spanyol sana. Sama di Sumenep 2, ada di Sumenep 2. Nama ikan hiu. Dan kucing lynx itu tuh sebenarnya udah endangered sebenarnya. Ngerti ya lu? Tahu apa? N, udah danger, bahaya, udah nggak bahaya lagi. Udah jinak. Nggak, terancam punah. Nah, makanya Kelme sebenarnya juga ada turut mendukung untuk melindungi si kucing lynx ini. Emang udah sedikit ya? Cantik banget binatangnya Pak ya, bagus ya. Kok lu tahu sih? Ya, animal is me. Itu kan ada di film Zootopia ada musuhnya. Lihat ada animal is me. Buyung
Ismu. Puyung Ismu. Tapi ini kan legendaris banget. Dulu yang paling legendaris itu Madrid kalau nggak salah ya. Madrid. Madrid dulu pakai ini dan itu jadi salah satu jersey yang dikoleksi banyak orang tuh karena bagus. Itu. Tapi emang edisi itu mahal sih. Edisi itu karena emang rare dan bagus banget. Bagus banget itu Kelme. Kita masih mengingat brand Kelme itu ya dari situ. Iya dari situ udah identik banget. Tapi ini brand dari mana sih Om? Om lagi. Tuhan juga Tuhan gua gitu ya. Enggak tuan dia. Masa sih? Bung kamu dan dia? Iya. Bro. CEO internasional. Lu Kagak ada hubungannya kayaknya. Pernah makan buntut rawit juga? buntut rawit. Bukan rawit ya. Buntutnya doang. Dari mana sih asalnya? Jadi dari Spanyol. Oh emang Spanyol. Kalau Lu nanya Kevinnya atau brandnya? Brandnya lah nanti kita kenalan lebih lanjut. Kalau gue mah Warlock Jakarta. Kalau brandnya itu dari Spanyol. Kalau dari kotanya itu kota LK. LK. Oh manggil itu LK. Iya, LK. Oh kita pendidikan emang beda sih. Kalau kita bacanya LC. Kalau bacanya LK. Emang Suka ada di orang, ada bahasa orang zaman dulu nggak kenal maka nggak sayang. Percis emang kayak begitu. Sebelumnya emang lu ngomongnya apaan? LC. LC kan sama. Iya. Karena C ketemu H jadinya C gitu ya. Oh LK itu bacanya pakai P. Betul. Itu awalnya di sana ya? Betul. Kotanya? Awalnya di sana dari tahun 60. 1960. Jadi memang udah selama itu. Lama juga. Jadi Bapak Kevin ini CEO Kelme Indonesia. CEO Kelme Indonesia. Nah, lu tanya dong. Lu ngikutin bola nggak? Persib. Karena Mendukung dong. Mendukung. Iya. Kalau olahraga apa? Kalau gue sebenarnya lebih banyak Gulat sih kalau dari badannya gulat. Enggak dong. Gue anak lari. Oh iya, sebenarnya. Oh iya. Gue anak Otot lari. Ini teman-teman gue nih diajak lari nih biar badannya. Iya Pak, ajak Pak. Kalau kita, saya jalan cepat Pak, jalan cepat. Kalau gue lebih banyak lari, sepedaan juga. Sepedaan, lari. Berarti punya ini dong, topi yang ininya kecil. Ada lah. Oh iya, yang buat dilipat ke atas gitu ya. Ada. Itu jujur jelek sih Pak itu topi itu. Tapi kalau ada yang pantas ya. Tapi ada yang pantas Chan, bagus Chan. Sebenarnya itu ada gunanya. Kalau buat sepeda. Lu naik pakai helm, jadi itu dia bisa buat nutupin kalau silo, kalau lagi mau ngeliat orang diangkat ke atas. Oh, fungsinya gitu. Oh, gitu. Kalau topi gede kan nggak bisa diangkat, nggak tutup kan. Iya makanya kalau pesepeda. Oh itu. Tapi ada yang pantas Tapi nggak Chan. enak dilihat Pak. Kalau kantong di belakang gunanya apa Pak? Kantong di belakang. Waduh, kalau itu gue malah belum pernah. Oh ini kan kalau naik sepeda. Oh, oke. Itu ya buat taruh biasanya ya handphone, kunci dan segala macam. Oke. Buat naruh pudel. Anjing pudel kan sepeda suka banget. Jadi kemarin itu ketemu Kevin, Pak Kevin. Kevin aja udah. Kayak kan masih. Tapi sangkatan ya sih kita coba gue Sangkatan. Sangkatan kepala 8. Iya, Oh kepala iya 8. masih Jadi pin aja ini mah. Kemarin ketemu Kevin. Masih apa? Masih pin aja. Kecuali main ke kantornya Chan. Iya waduh. Pin, tapi Salim. Pin, Salim. Ada Salim. Kemarin ketemu di media announcement. Harusnya kita ikutan tuh. Pakai pin. Terus Harusnya. kenapa gak ikutan? Wah, lancoy, jadwalnya. Gue bisa sebenarnya kan. Enggak. Nggak dia bisa. Tapi nggak ada angkanya, nggak ditulis. Enggak, kita lagi ada kerjaan. Ini dia sangka gratis, jadi dia Enggak, bohong. Kita lagi ada kerjaan, Pak. Sebenarnya itu kita, wah, ini kan sebenarnya kita diundang ke acara itu bergengsi banget ya bagi kita. Timnas. Iya. Mana ada podcast yang diundang cuma kita doang kan, Bang ya? banyak sebenarnya. Banyak. Diedit dong, dieditnya. Jadi kemarin datang ketemu ngobrol dan ternyata memang Kelme akhirnya resmi jadi official Sportswear. wear-nya timnas futsal dan sepak bola. Oh futsal juga? Iya. Mantap. Kontraknya berapa tahun sih? 4 tahun. Sampai 2030. Sampai 2030. Betul. Berarti kalau misalkan Piala Dunia nextnya 2030. Harapannya kita ada di Piala Dunia. Insya Allah. Ya, insya Allah. Wah luar biasa. Dan
Kalau nggak salah timnas Indonesia Apa ya? ke berapa nih yang disponsorin sama di support sama Kelme? Kita itu yang ke-8 ya. Di Asia yang bekerja sama dengan Kelme. Betul. Oh. Yang kita memang sponsorin untuk timnas ya. Ya, ukurannya di support ya. Betul. Kalau klub banyak ya. Kalau klub udah Lumayan banyak ya. Karena Banyak. juga memang Kelme itu bukan hanya fokus di football, futsal aja. Jadi ada sampai basket juga. Terus kayak gitu kalau di Spanyol itu juga sampai ke tim untuk sampai sepedaan. Itu juga ada tenis yang kayak gitu-gitu. Jadi memang kita inklusif sih sebenarnya. Nggak cuma bola sama ya. futsal lah ya. Tapi memang DNA itu Di bola. dari bola. Dari Bahkan zaman. lifestyle ini jaketnya nih. Ini sebenarnya dari tim bolanya di Beijing seingat gue ya. Tapi karena gue Oh iya, suka, bener. terus begitu gue jadiin buat sehari-hari. Kenapa nggak ini aja, Mbak? Itu request. Itu ada request. Minta. Tapi emang kalau logonya ini tuh menurut gua bikin dimensinya beda gitu, Mang. Siapanya tuh? Desainnya kelihatannya unik, keren gitu. iya. Karena itu ikonik banget waktu zaman kecil kita tuh itu Si Pau-nya itu ya? Pau-nya itu, Pau, iya, Pau-nya Pau, itu. namanya Pau. Pau, The Pau. Pau itu yang identik banget. Kekecilan tapi bentar ya. Jadi nggak bisa kepake. Nah. Pusing ya, pusing. Jadi pusing ya. Jadi kayak digini sama orang nih. Ada orang ini. Dicekek malahnya sama orang. Baca lagi. Ada yang mau nanya. Saya mau nanya nih Pak. Dari tadi gue kasih kesempatan dia. Iya, dulu. Oh ya. Belum masuk tuh soal pertanyaan mengenai itu. Iya. Saat ini kan prestasi timnas juga sedang bagus-bagusnya nih Pak. Selain adanya kesamaan visi serta keselarasan antara Kelme dan sepak bola Indonesia, apa alasan lain akhirnya membuat Kelme dan sepak bola Indonesia bekerja sama untuk jangka yang panjang 4 tahun itu Pak? Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah sebenarnya kalau timnas itu kan untuk kerjasama dengan Kelme ini kita merangkum sepak bola dan juga yang futsal. Kalau yang sepak bola memang ini lagi menurut kita ya kita mengamati ini udah mengalami Peningkatan. Iya Iya, benar. signifikan banget. Kemarin itu kan sampai qualifier ya, untuk Sampai di ya World Cup. babak keempat. Betul. Empat lah. Babak Itu keempat, babak empat. rekor Terbaik. terbaik yang pernah kita capai itu. Asia Tenggara even ya mungkin ya. Iya, se-Asia Tenggara kayaknya baru Indonesia Iya, deh kayaknya. ya biasa sampai ke situ. Terus Hampir aja di futsal justru malah lebih lagi tuh. Lebih lagi. Kemarin kan baru menang di SEA Games. Dapat emas. Dan tadi malam juga nih pas Iya, kita main. syuting tadi malam main menang lagi 5-3 tuh. 5-3. Lawan Kyrgyzstan sebelumnya Iya. menang lawan Korea 5-0. Wih, Betul. luar Pas biasa. banget tuh Timas lagi main, gue main bola juga tuh Pak. Malam di gitu. Ikutan main berarti? Enggak, sebelahnya gua. Sebelah. Malam 1 gol gue penalti. Futsal. Bukan. Bukan. Apa? S2. Di sini dong. Nah, Jadi emang itu ya. yang kita lihat itu sebenarnya kenapa selain kesamaan visi, mungkin gue jelasin dulu nih kesamaan visinya itu apa. Kita ngelihat tuh bahwa untuk mendukung timnas itu dan timnas juga melihat hal yang sama, itu nggak bisa instan. Untuk berproses di sepak bola maupun di futsal, mau di olahraga apapun lah itu. Kalau misalkan kita hanya melihat segala sesuatunya itu pokoknya instan, pokoknya langsung mau menang terus jadinya tuh kita apa ya melihat segala sesuatu tuh maunya ya udah hasil akhirnya doang. Iya, betul. Nah sedangkan both Kelme sama timnas itu ngelihat itu semua itu harus dimulai dengan suatu proses yang konsisten dan harus ada keberlanjutannya juga, continuity-nya, nggak bisa yang kayak begitu kalah, wah udah langsung semua langsung ribut gitu kan. Nah ini yang kita justru malah kita ngeliat udah kita sama-sama sepakat jangka panjang dukung bukan hanya dari sisi pemain sampai ke official sampai ke ekosistemnya. Nah jadi itu yang membuat kita tuh shake hand sama PSSI seperti itu karena sama visinya di situ, Gok. Iya. Jadi pengen terlibat dari proses sampai timnas berprestasi gitu. Karena memang Kelme secara DNA juga kita menghargai resilience. Bahwa untuk proses itu tuh harus ada usahanya tuh berkelanjutan dan terus-terusan. Jadi kalaupun lagi di atas ataupun nanti lagi di bawah, itu tuh ada proses yang didapat
di atas oke, kita menikmati. Iya. Tapi begitu di bawah kita belajar. Harus. Itu Justru kita prosesnya. harus nyobain itu tahu, nyobain ada momennya kita di bawah. Jadi kita bisa menghargai di saat kita mencapai di atas. Benar. Di saat kita ada di titik atas tuh kita tahu perasaannya. Betul. Kalau yang Dan jadi lebih Kenapa? jadi lebih menghargai gak sih Betul. begitu dapatnya? Coba contoh, dulu lu kan ngorek-ngorek sampah buat Nggak ada kurang sama. Emang Gue iya. Oh, lu bangga. Goya. Itu namanya resilience bang. Oh itu resilient. Bangkit itu. Oh iya. Lu dulu ngorek-ngorek sampah? Buat jajan gue tuh sampai ngorek-ngorek gunung sampah yang ada di Kuningan yang sekarang jadi apartemen Rasuna. Dulu tuh anak kecil zaman dulu tuh nyari tembaga buat dijual buat jajannya dia. Lu itu salah satu. Salah satunya gue. Itu ngorek sampah. Ngorek sampah. Oh, buat Nyari kabel-kabel bekas terus kita keletin gitu. Terus tembaganya diambil dijual Aduh, timbang. gua sama Pak Kevin gak relate nih. Memang. Gimana? buat Tapi kan apa dulu- ya gitu? apa? Emang kabel bekas tembaga tuh apa sih? Buat bikin robot-robotan. Bukan buat dijual, buat bikin robot-robotan. Iya benar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mencapai sesuatu dengan instan, akhirnya tuh kita nggak ngerasain. Iya sih, benar. Lu kan ngelihat kan ada orang yang penuh dengan perjuangan terus ngedapetin sesuatu tuh, Happy-nya. waduh happy-nya tuh Iya. berkali-kali lipat. Ya sebenarnya ini kita rasain sama timnas sih Pak. Kita dulu boro-boro bisa juara, bisa lihat timnas kita yang gimana gitu. Kita nemenin. Ngelawan negara-negara Asia tuh bisa ngelawan gitu, bisa setengah compete mati, gitu. ya. Nah sekarang kita bisa, at least kita bisa bangga lah sama Benar. sama timnas kita. Terus culture-nya juga pakai baju timnas tuh jadi kadang udah nggak malu gitu, udah ditungguin itu karena wah emang lagi bagus gitu. Oh dulu kan sempat malu karena bolong ya, di sininya bolong, malu jadinya. Karena kekecilan. Iya, jadi emang itu ya. Berarti kalau KLB ngelihat memang kesamaan visi itu dengan timnas sepak bola dan juga futsal atau dengan PSSI adalah ya karena ya ada Menghargai prosesnya. proses. Iya, Kita proses. harus menghargai prosesnya. Prosesnya. Dan juga ngelihat perkembangan sepak bola di Indonesia yang mulai mengalami peningkatan juga ya. Betul. Tapi lu pernah nyoba main bola gak sih Pak? Dulu zaman masih sekolah pasti main. Main nih? Bola Itu di zaman kita. Iya. Umur kita kan pasti pulang sekolah ya Bola. langsung. Nah, main. ekosistem Itu segawangnya coba nanya kagak ada ini Nah, pakai tumpukan sendal jepit Iya. atau batu? Oh kalau di sekolah masih ada gawangnya tapi kagak ada ininya netnya. Netnya. Oh, jadi bolong aja gitu. kena kaca kepala sekolah. Oh itu juga udah bagus sebenarnya. Iya. Kalau kita dulu Kalau kita dulu. Tapi gua kagak ada rumputnya, itu bener. Di aspal itu kan? Bukan aspal ya. Tanah merah. Oh, tanah merah. Oh, enak dong. Iya. Kan udah bagus ada gawang ya. Kalau Iya. Aceh ada gini. Tas. Pakai tas gawangnya ya. Iya, Pakai tumpukin tas. Gue dulu sendal atau kan sepatu. Dulu tuh lucunya tuh kalau kita batas atas tuh kalau kita nggak nyampe Iya. kalau kipernya nggak Out, nyampe out. out gitu masa out gol out ketinggalan out. Nah lu lihat kan bola kan di Indonesia segitunya anak-anak kecil pada main bola di mana Parah, aja ya. pada main bola. Nah Kelme sendiri lihat sepak bola itu seperti apa sih Pak di Indonesia? Mungkin ada bawaan karena dulu juga waktu masih SMP SMA itu pas main bola lah rata-rata ya. Kita yang udah mungkin geng bapak-bapak di Iya sini. udah bapak-bapak sih. Nah jadi berasanya itu juga beda ya. Ngelihat sepak bola itu gede banget yang pasti itu kan. Itu sebagai salah satu olahraga yang menurut gue itu yang pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Betul. Itu kata apa highlightnya tuh? Highlightnya pemersatu bangsa sih begitu menang terus merindingnya itu Iya. nonton di stadion gitu terus segitu pas misalkan kita menang itu dapat banget kan feel-nya kan. Nyanyi bareng. Nah nyanyi bareng-barengnya yang kayak tiba-tiba kenapa ini kok kayak mata kok merendah Berkaca sih. gitu ya. Iya, itu otomatis ya. Begitu ngeliatin kayak gitu terus gimana juga sepak bola itu tuh dia tuh ada spirit yang beda sih menurut gue ya. Bahkan di momen-momen apalagi pertandingan timnas, masyarakat Indonesia yang nggak ngikutin bola itu jadinya ikutan dan support dan ngerasain feel-nya, pengen nonton ke stadion, pengen ngerasain hype-nya segala macam. Ya istri-istri kita misalnya kan nggak suka bola kan, maksudnya nggak ngikutin bola tapi Iya nggak terlalu. wah kalau timnas mah semangatnya
ibu kita Kartini juga. bahkan orang-orang maksudnya bukan yang dari Pulau Jawa, dari daerah Kalimantan apa segala macam. Kalau peralatan timnas tuh udah kayak wisata sekalian biasanya. Nonton rame ke stadion. Jadi pemersatu bangsa ya, benar-benar kita di sana sedih, kalau kalah sedihnya bareng, kalau menang nangis bareng sambil nyanyi. Bisa hancur mood pokoknya seminggu. Iya. Bener tuh Pecan, ya moodnya hancur. Kalau timnya kalah. Gak mau syuting. Nggak mau syuting dia sih biasanya. Gue kalau tim gua kalah gue gak mau syuting, Pak, males. Pak, sekarang kita ngomongin jersey nih Pak. Kan kalau zaman sekarang, jersey itu bukan sekedar pakaian dipakai untuk olahraga, tapi udah menjadi fashion, Pak. Lifestyle. Seberapa besar hal ini berpengaruh ke teknologi dan desain yang dipakai oleh Kelme dalam membanggakan jersey-nya? Oke. Ini mungkin juga approach yang dipakai sama Kelme untuk masuk ke mau ke siapapun, mau ke timnas maupun kemarin kita udah kerja sama Persib ataupun sama Satria Muda Bandung juga. Kita selalu akan melihat terhadap DNA masing-masing klubnya itu seperti apa. Masing-masing timnya itu seperti apa. Nah itu biasanya kita akan customize dan sesuaikan gitu. Jadi kita nggak yang main langsung semuanya pukul rata sama. Pakai template gitu. Nah, gua nggak mau pakai istilah itu deh. Oh ya nggak boleh. Tapi emang desainnya sama gitu kan. Ya kita taunya template itu ya kayak gitu kan ya. Begitulah. Terus selain itu juga kita akan lihat bagaimana kebutuhan dari olahraganya juga. Iya, Kan menyesuaikan. setiap olahraga itu beda-beda tuh keperluan untuk apparelnya, untuk jersey-nya gitu kan. Ada yang mungkin lebih dinamis, geraknya cepet banget. Ada yang mungkin lebih harus yang breathable-nya yang dikedepankan. Itu yang kita angkat dan kita biasanya sesuaikan ke masing-masing olahraga dan masing-masing tim. Bahkan ini maaf gue potong. Kayaknya menyesuaikan juga dengan atmosfer di negaranya tersebut. Betul. Misalnya Eropa kan nggak mungkin lu pakai yang Bahan kulit jeruk dulu. Dulu kulit jeruk. kayak di Indonesia negara tropis gitu kan Pasti disesuaikan juga. Ya, kita tuh ada 2 teknologi. Yang pertama itu namanya K-Tech. K-Tech. Ya, jadi Ini nih. Itu mah ketek. Kelme Tech. K-Tech Fit. Jadi kita nyebutnya. Nah, itu untuk membantu supaya stabil dan juga dia itu ketika bergerak itu lebih bisa dinamis. Nah, sama satu lagi itu adalah Dry Sport Plus Fabric. Kita itu namanya Dry Sport Plus Fabric. Nah, kalau ini tuh yang tadi gue bilang breathable, terus itu juga cepat kering. Dan juga bahannya tuh kalau yang kita pasti kedepankan khususnya untuk yang profesional ya, yang elit harus ringan. Kita jagain karena itu mempengaruhi banget. Kalau begitu udah berat ataupun misalkan dipakainya itu lepek, nempel, itu mereka tuh susah geraknya, jadinya juga akan mengganggu permainan dan segala macam. Ya lu aja lari berasa kan kalau misalnya baju lepek tuh nggak enak banget kan. Bahkan bisa beresiko kalau misalkan baju lepek itu. Oh ya, resikonya apa? Gak bisa dipeluk. Nipel berdarah. Oh iya? Serius? Iya, kalau lu anak-anak lari sampai half marathon atau maraton, kalau salah baju, itu bisa sampai nipel berdarah. Karena gesekan itu benar-benar. Segitu pentingnya makanya ya, teknologi atau teknologi untuk breathable ataupun misalkan teknologi untuk bisa cepat keringnya, itu tuh penting. Dan itu kalau kemarin gue ngobrol sama Kevin di sana dan juga sama ada dari Pak Marsal dari GSI. Salah satu yang kenapa Kelme menang tendernya itu karena teknologinya juga ada. Iya, menghemat biaya perban soalnya karena akhirnya pentil pada berdarah pemain bola. Iya. Ditanggung gitu. Kenapa nih pentilnya berdarah? Oh, poinnya ke situ. Poinnya kok ke situ. Kaget loh saya. Poinnya yang diambil kok itu. Tapi itu salah satunya. Kedua yaitu fleksibilitas ya tadi dia bisa. Iya sih benar. Kita sesuaikan. Menyesuaikan dan segala macam itu sih canggih sih. Iya karena itu penting sih benar. Sama yang tadi itu kita melihat juga DNA dari masing-masing tim, masing-masing klub gitu loh. Kayak misalkan timnas ya yang kita angkat mungkin tadi kan teknologinya ya.
dari segi desainnya pun kita menyesuaikan ke apa sih DNA-nya dari masing-masing klub Oh berarti atau tetap masing-masing memang timnya itu. kolaborasi tetap Pak ya? Betul, Ya, gitu. Nggak melihat yang ya. kita doang yang memutuskan desainnya, tapi memang kolaborasi juga dengan PSSI. Bener tadi Persib ataupun kata Pemda. Wanco apalagi tadi sekarang itu jersey itu bukan cuman buat main bola, Jadi fashion sekarang. Buat Jadi main fashion. pedal juga kadang-kadang kan. Iya benar. Gue suka tuh. Karena gak ada lagi bajunya. Main padel, terus Jalan-jalan. jalan-jalan ke mall tuh udah pakai jersey. Karena ini Pak, identitas kayak gue nih suka sama klub gue nih, ya gue pakai Yes. kemana-mana. Jadi kebutuhannya bukan buat olahraga lagi, tapi lebih ke fashion. Apa tuh Sama juga. nama gayanya apa? Blokor. Hah? Blokor. Oh yang pakai jeans bawahnya, Iya. atasnya jersey ya? Masukin, Blokor. Blokor. Masukin, jersinya masukin. Kalau klasik-klasik Gombrong, vintage jersey iya. gitu. Oke. Blokor. Karena emang udah kayak, nih gue fans ini nih. Atau kalau dia nggak fansnya, gue kolektor nih. Gitu, ada gitunya nih. Karena kan sekarang kan harganya lumayan kan. Lumayan. Gitu, jadi ada buat pride juga. Dan bisa jadi investasi ke depannya juga si Bener, jersey bener. ini. Asli. Kalau Bisa jadi investasi banget Pak. Kalau lo tahu Vin, jersey timnas yang zaman dulu, harganya 15.000. enggak. Wah mahal. Asli mahal Iya, banget. 3 juta, 5 Semua juta. brand, wah jersey timnas dicari karena ada kolektor jersey timnas segala macam. Bahkan ada komunitasnya kolektor jersey timnas Indonesia gitu. Ada KJTI gitu. Itu emang jadi komoditi buat masyarakat dan pecinta sepak bola sih. Jadi Ya. makanya Kelme juga gue yakin nanti akan menyesuaikan. Jadi jersinya bukan cuman bagus dipakai di lapangan tapi di Itu teknologinya tadi. Enak di mall, dipakainya. Enak ya Pak. Jadi tiba-tiba nanti ada teknologi misalnya gue mau meeting nih sama CEO. Set jadi jersinya karena teknologi set jadi berkerah. Keluar dasi gitu. Nggak segitu. Enggak segitunya kayaknya. Terus pas mau bayar juga ada kerisnya di sini. Itu berlebihan, nggak ada gitu. Masa begitu. Tapi kan ada kalau karena gua juga suka beli jersey bola dan gue tahu tuh ada apa tingkatan-tingkatannya. Nah nanti buat timnas ini akan seperti itu juga nggak? Ya pastinya. Jadi seperti yang kita tahu pasti ada player issue. Yes. Ya itu yang sama kayak yang dipakai oleh para pemain. Terus dari itu ada replika. Sama nanti kita pasti ada si supporters edition. ya. Supporters versionnya juga. Seperti biasanya pasti kita ada. Jadi ada di layar-layar itu ada. Pasti ada ya. Tinggal pilih deh tuh mau yang mana. Nah, Jujur sih gue gak sabar sih Bang. Gue gak sabar, pertama gak sabar pengen lihat kayak gimana bentuknya. Nah, kemarin juga kan ada ini apa namanya pertanyaan kesiapan Kelme kan lo tahu sendiri masyarakat Indonesia kemarin Pak Marshal itu bilang 90% itu suka bola ya kan selain nasi ya. Selain pastel sih ya, kalau bola. Ada gue satu tuh, masih ada satu di mobil ada satu. Pastel. Jalan Kote. Nah, maksud gue kesiapan Kelme untuk menghadapi animo pecinta sepak bola Indonesia gimana? Kemarin sih udah dikasih tahu tapi kan buat Side Boys boleh tahu, sama nggak Pican ada di sama situ. Wanco juga nggak tahu nih. Oke. Jadi mungkin uniknya Kelme dan juga mungkin jadi yang Kelme kedepankan dan kenapa PSSI juga kemarin memilih kita. Karena kalau di Kelme itu kan kita itu kontrol rantai pasokan sebenarnya dari ujung ke ujung. Karena kita pada dasarnya manufaktur gitu loh, bukan meng-OEM-kan lagi. Jadi secara fleksibilitas, makanya customizable dan segala macamnya, desain-desainnya segala macam itu kita bisa sampai ke level bagaimana kita bisa kontrol ketersediaan barangnya itu dari factory kita gitu loh. Jadi lebih bisa terjaminnya di situ sebenarnya. Tapi memang kita nih agak rada-rada worry lebih ke arah karena ini ada 2 public holiday besar yang di tengah-tengah nih. Lebaran. Di Lebaran itu kan udah pasti akan mempengaruhi ini kan apa pengiriman dan segala macam. Nah,
itu aja sih yang bikin kita worried. Cuman kita sebenarnya udah take extra action sebelum-sebelumnya gitu loh untuk semua pengiriman dan segala macam. Ini kita udah persiapkan sampai first drop, second drop dan segala macam itu kita udah siapkan gitu loh. Tapi Timeline-nya udah clear ya. timeline-nya kita udah atur dan kita juga udah sempat ngobrol sama PSSI juga ini supaya bisa memenuhi karena memang ini akan udah mulai dipakai bahkan di first match-nya kan kemarin kan Pak Marsal Maret juga udah bilang April, di ya, Maret, akhir Maret ya. itu udah akan dipakai gitu loh. Jadi kita memang berharap paling enggak itu udah akan bisa refill itu di bulan Maretnya itu. bulan Maret udah sebelum tersedia, ya. dipakai oleh pemain ya. gitu sih. Dan kemarin si Pak Marsal juga bilang, jangan usah takut, factory-nya di China gede banget. Emang gede banget ya? Iya. Nah kita mau dibawa ke sana. Oh iya? Iya. Asik. Pak, ayo kapan Pak? Diam nih dari diem. Sekali ngomong, ayo Pak, asik. Ada asiknya lagi, asik. di kota mana Pak? Di kota Xinjiang. Jadi itu di kalau untuk yang memenuhi pasokan di Asia itu dari China. Oh jadi factory-nya yang buat Asia, China. Iya, memang paling besar itu factory-nya itu ya saya rasa semua brand rata-rata Sekarang di udah sana. semuanya hampir semua ya bisa gue bilang itu banyakkan di China karena memang China itu kan secara teknologi, secara supply chain, kecepatan dan segala macam itu memang udah segitu luar biasanya. Kita harus akui mau Iya, nggak iya, mau nggak gitu ya. mau bener. Canggih. Lu pernah ke sana? Enggak, belum. Ke China? Makanan pernah makan Cina saya. Iya, sering. Chinese food. Di Xinjiang itu dia jadi di sebelah timur jadi sebenarnya seberang-seberangan sama Taiwan sebenarnya itu dia. Jadi lu bisa lihat Taiwan sebenarnya dari kota itu. Cincang. Lu bisa lihat Taiwan tuh dari situ. Bukan Taiwan. Bukan Taiwan. Lembang tuh. Ini sih Mang, kalau gua tadi menariknya tuh adalah dipikirin segitu detailnya gimana proses pengiriman timeline-nya untuk sampai fans bisa dapetin karena bagi gue itu krusial tuh. Penggemar bola, orang-orang yang suka jersey apa segala macam itu tuh mereka tuh pengen buru-buru. Iya, punya, buru-buru. Kalau bisa sebelum main gue udah pakai. Ya itu tuh ada gitunya tuh, tendensi gitu-gitunya tuh ada tuh. Nah, Ada makanya kalau Indonesia dan begitu pasti. ini kabar baik sih buat fans sepak bola Indonesia, distribusinya nggak ada masalah. Gitu, the best. Karena Yes. Pican kenapa? Mang? Enggak, gue cuma cerita aja. Ini penting banget Iya, ini bagi gua penting. Karena nobar, orang-orang pasti pada pengen pakai jersey. Ya, Pak, kalau untuk sizingnya kira-kira dari kita. Nah, ini gimana, penting Pak? nih. Ini penting buat saya, Pak. Kalau nggak ada tadi gambar. Size-nya kita lumayan luas sih untuk pilihannya. Again mungkin karena kita factory ya, manufacturer. Jadi memang kita udah terbiasa untuk memenuhi supply memang yang size range-nya itu sampai lebar gitu. Bahkan kita juga ada sampai size kids juga untuk produk-produk kita, jersey-nya dan segala macamnya. Nah itu jadinya harusnya bisa mumpuni ya untuk menjawab keperluan. Iya. Wanco ini lumayan Pokoknya lega nih dia. dari anak kecil sampai ukuran monster ada ya Pak ya. Dia stiker ancol lah yang dia. Tapi rencananya yang di-produce sama Kelme nanti buat kalau buat timnas kan semua ya jersey, jaket itu juga akan dijual juga nggak sih? Kita prioritas awal itu karena memang kebutuhannya itu pasti orang akan lebih tertariknya di jersey ya. Iya pasti. Itu menjadi prioritas kita awal-awalnya karena memang kita berusaha being smart lah dengan all the supply chain gitu. Jadi harus ada yang kita prioritaskan. Apa yang memang menjadi prioritas awal itu yang kita dulukan gitu, which is yang jersey-jerseynya. Tapi untuk pendukung-pendukungnya itu pasti ada. Itu udah kolaborasi desain juga sama PSSI dan segala macam. Jadi kayak trainingnya ataupun misalkan jaketnya atau segala macam itu ada. Tapi mungkin kita akan setelah prioritas awal yang tadi jersey-jersey. Karena fokusnya di situ dulu. Gitu. Nah kalau ini kan kita tahu kalau misalnya kayak ya semua juga kayaknya tahu Kelme itu belum ada store-nya di Indonesia. Next-nya plan-nya seperti apa, Pin? Nah, jadi kita tuh udah langsung sprint nih di awal tahun quarter 1 ini. Begitu nanti timnas mulai pakai, kita juga harapannya kita akan sudah mulai live di our online.
online dulu. Di ourown.com di Indonesia dan juga di marketplace. Ada beberapa marketplace yang nanti kita akan pilih untuk supaya jadi ada perwakilan official store. Iya. Gitu. Selain itu juga kita mulai merangkul beberapa multi-brand partners supaya make sure nanti bisa merambah itu ke semua consumer kita. Iya. Gitu loh. Jadi multi channel lah prinsipnya. Iya. Jadi dari segi online-nya ada, dari segi offline-nya juga ada. Tapi offline-nya mungkin lewat multi-brand partners kita dulu. Oke. Gitu. Oh itu menarik sih. Karena gue yakin nih kita nih kalau kita ngelihat ya, gue ngeliat dia tadi jaketnya keren, ya kan? Iya benar. Terus dia pakai sepatu juga bagus sepatunya. Kelme juga jadi kayak ini kalau ada di Indonesia sih gue Iya, beli benar. ini gitu. Benar. Nanti nextnya mungkin akan ke sana. Ya memang Tapi fokusnya buat Yang keperluan pertama itu dulu ya. timnas dulu. kalau untuk timnas sudah pasti itu yang kita akan prioritaskan. Terus kayak gitu nanti begitu kita buka yang multi channel tadi, itu kita akan mengikut sertakan other sports kategori juga. Kayak misalkan nanti dari basketball ada perwakilannya juga. Terus kayak gitu misalkan dari paddle. Iya. Lu tahu kan paddle itu asalnya dari Spanyol? Spanyol, iya. Iya, nah jadi itu kita juga akan ada head to toe-nya juga sampai ke raketnya juga. Oh, ada ya? Raketnya? Ada raket paddle, ada Cikuita. ada raket Bandeja. ada tenis juga sampai ke yang lifestyle yang mungkin yang kayak tadi sepatu yang lu lihat. Iya. Nah, itu juga ada nanti kita bawa. Keren. Dan Tuh. nih gue mau nanya nih ya. Rencana Kelme dalam ekosistem sepak bola selain dukungan terhadap timnas, apa ada mau support yang lain atau klub-klub di level klub Liga 1 ya? Ya. Apakah ada lagi atau mungkin ada inisiatif lain misalnya nih Sidekicks mau bikin event sepak bola, support Kelme gitu. Nanti seperti itu nggak? Ya, jadi dari kemarin juga gue kan udah mulai ini nih sales meeting sama multi brand partners yang memang nanti kita akan gandeng bersama. Gue juga jelasin hal yang sama. Jadi strateginya Kelme itu kita akan bergerak dari top to bottom sama bottom to up gitu. Okay. Jadi memang dan juga nanti di tengah-tengah tuh kita 360. Nah, top to bottom yang tadi dengan klub-klub itu. Mungkin gue jawab itu dulu. Yes, ada. Nanti rencana ke depannya bukan hanya berhenti sampai di timnas, tapi kita juga akan melihat ke klub-klub lainnya. Tapi nggak terbatas hanya di football futsal doang. Semuanya kalau memang itu ada opportunity-nya, kita akan coba untuk penetrate. Ya, gitu. Nah, terus ada juga yang tadi dari bottoms up yang tadi lu bilang itu, which is program-program grassroots. Jadi nanti dari Kelme itu kita akan melihat juga bagaimana kebutuhan mungkin olahraga-olahraganya bukan hanya football juga ya. Bahkan misalkan sampai ke volleyball ataupun misalkan sampai ke baseball atau softball. Yang kayak gitu-gitu juga kita pasti akan lihat untuk bisa mengembangkan the whole ecosystem of sports basically. Untuk bisa kita rambah. Ya, itu dari pendekatan top to bottom dan bottom to up-nya itu. Ya, gitu sih. Karena kita kan soccer dad, anak-anak kita main bola semua, ikut klub. Nah, salah satu concern kita tuh anak-anak ini harus diperhatiin lah, harus dibina lah, harus dibikinin ekosistem yang bener gitu buat main bola. Soalnya kan, wah temen-temennya engguk parah pak, bapak-bapaknya. Oh teman-teman. Kan kalau teman-teman bawa gue nonton. Lu temen yang gok gak? Berarti lu dong yang parah. Oh itu pak. Soalnya kalau bapak tuh kadang-kadang sokernya tuh galak-galak banget ke anak-anaknya. Terus kompetisinya juga biasanya di-manage dengan gak oke lah gitu. Nah kita tuh kepikiran gimana ya bikin anak-anak ini bisa berkompetisi dengan fun, ekosistemnya enak. Jadi kita udah ada MC-nya proposalnya nih. Nggak, mana? Nggak ada. Dulu Nggak ada. jangan langsung. Kita ada fotonya Sogi. Ntar aja pas udah mati kameranya ya. Jadi emang bagi kita tuh penting banget untuk ngebentuk grassroots nih. Sehingga bukan cuman skillnya doang, tapi mentalitasnya juga bener gitu. Karena kan sesuai dengan ininya Kelme. Iya, Tuturi Handayani. Bukan dong tadi trust the process. Iya, trust the process. Ini kan kita Sebenarnya ini proses masuk ke kita punya slogan. Gok. apa tuh? Which is leave your mark.
Nah, POW itu tuh, Live POW your yang mark. lu jadiin ataupun di topi ataupun bagus banget. di kupluk lu. Kupluknya nih. Nah, itu tuh sebenarnya mark POW itu tuh ada hashtagnya kita, which is leave your mark. Jadi konsepnya leave your mark itu apa? Leave your mark itu ya tadi yang gua ngomongin sebenarnya about resilience, trust the process. Karena lu tuh meninggalkan jejak. Itu tuh jejak Legacy, gitu. benar. Nah, tadi mungkin connect ke poin lu gitu kan. Kalau lu mau bergerak menjadi lebih baik, lu harus paling nggak mulai dulu. Yes. Meninggalkan Ada yang lu jejak kerjain dulu. gitu ya. Jadi jangan lu, ya gue pengennya semua timnas gue ataupun klub-klub gue tuh menang semua. Di level paling atas semua. Tapi ya lu juga nggak mau mendukung proses untuk dari awalnya. Ekosistemnya lu nggak dukung gitu. Gue selalu dijelasin kayak gini. Lebih gampang lu ngarahin mobil mogok atau mobil yang paling nggak bergerak dikit-dikit tapi jalan. Lu lebih gampang mana? Lu muter gerakin setirnya. Yang dikit lah, Dikit-dikit kan? Nah itu juga prinsipnya gitu loh. Mendingan lu mulai dulu tapi jalan pelan-pelan. Oke, kita belokin, kita arahin gitu loh. Nah, itu konsep yang leave your mark yang kita terapin gitu. Makanya resilience, makanya percaya sama prosesnya. Salah pasti namanya lagi jalan gitu kan. Nggak semua orang tahu ke depan itu mau kayak gimana gitu kan. betul. Nah itu yang mungkin connect sama ekosistem yang tadi lu bilang gitu loh. Makanya kenapa juga Kelme itu percaya bahwa kita harus mengembangkan ke proses grassroots. Tapi juga kita nggak akan berjalan sendiri, kita juga akan bergerak sama misalkan ekosistem brand-brand yang lainnya juga untuk make sure itu bisa mendukung ekosistem itu gitu sih. Berarti sama banget nih visinya Kelme dan Visinya sama. visinya Sidekick tuh sama nih ya. Sama. Percis 11-12 kan. Nanya dong, jadi ke Cina kapan? Kira-kira Cinanya kapan tuh Pak? Masa langsung minta ke Cina? Enggak kan? Kalau Cina Spanyol gak apa-apa dah. Iya, jadi kan gini, supaya orang tuh semakin percaya gitu. Oh iya, factory-nya gede banget gitu. Gak usah lu ke Cina, orang juga udah pada percaya. Gak usah lu berangkat ke Cina, orang-orang juga udah tahu ini. Oh jadi lu gak mau? Oh, iya, Ya gue duluan lah berangkatnya masih sama Pak Kevin gue duluan. Nggak, bagi gue sih ini sebuah langkah yang oke lah buat timnas kita gitu dengan perusahaan yang punya visi. Tadi ngomong-ngomong karena bagi gue tuh itu grassroots itu anak-anak kecil itu salah satu masalahnya Itu itu bibit-bibit kita. Pemain itu mentalitasnya gitu menang kayak pengen halalin segala cara. Kalau kita nggak jaga, Iya, kalau kita nggak jaga. bibit-bibit kita akhirnya, nah contohnya. Siapa? Aba. Kayaknya Abah nih. Enggak, contohnya Wanjo itu dulu pas SD tuh wah jago banget main bolanya. Dia di wonderkid lah. Iya. Waktu itu Bisa SD. dibilang ya, bisa dibilang. Bisa dibilang tuh wonderkid. Robinho. Bah, cuman berhenti karena ya Narkoba, Pak. gua baru mau bilang ekosistemnya salah. Iya dong, ekosistemnya nggak ini kurang mendukung gitu. Jadi akhirnya padahal wah harusnya dia udah jadi levelannya tuh udah jadi kapten timnas. Enggak lah. Tapi gini kita ngeliat karena kan kalau kita Nggak lihat percaya enggak. J.I.Z ini. Lihat grassroots anak-anak kecil gitu, anak-anak usia dini main bola jago. Jago. Anaknya enggok, Pak. Jago banget. The next Messi gue bisa bilang. Aduh, enggak. Secara skill. Beneran, secara Jangan. skill. Bisa bagus main banget. bola, Tapi bagus punya- levelnya ini gue bisa punya- bilang bagus. Nah, di SSB anak-anak gue juga bagus banget. Ibaratnya kalau kita sandingin sama di luar, ini nggak kalah nih. Nah, kenapa di level selanjutnya kita nggak bisa mereka nggak bisa menuin potensinya. Berarti kan ada yang missing link-nya ya? missing link-nya. Apa nih missing link-nya nih? Nah, ini yang lagi coba kami sebagai soccer dad, kita cinta banget sama sepak bola. Badan saya mirip sama bola tasik. Nah, ini kita mencoba nih apa yang kita mampu gitu sebenarnya. Yang kita mampu apa sih? Nah, ini kita punya mimpi lah untuk di grassroots gitu. Balik lagi mungkin ini sih apa yang tadi intinya adalah sebenarnya mungkin dari PSSI ya, kalau dari ngobrol-ngobrol sama mereka juga, mereka tuh udah punya visi yang sama. Makanya kenapa Kelme juga bareng. Karena resilience itu penting, harus berproses, nggak bisa instan. Tinggal kadang meyakinkan untuk masyarakat luas nih. Iya. Itu yang itu untuk
bersabar, percaya sama proses. Yes, Nah itu tuh mungkin itu yang bisa menjadi begitu kita sama-sama semua melihat hal yang sama bahwa kita mau maju ke depan, kita juga bangun ekosistemnya, terus percaya bahwa oh ya udah semua tim kita tuh lagi berproses. Yes. Kita pun juga berproses, misalkan masukin anak kita untuk ke akademi atau segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya percaya bahwa itu jadi bibit. Nanti ke depannya kan juga pasti akan berkembang, bertumbuh, mereka bisa menjadi bibit yang timnas yang di masa mendatang kayak gitu-gitunya kan. Nah itu yang dari Kelme berharap kita juga bisa mensupport itu semua nantinya. Keren. PSSI visinya sama. Kelme visinya sama. Sidekicks juga visinya sama. Kota Bogor juga sama visinya. Gue kirain jadi ujung-ujungnya kapan ke Cina lagi. Itu jatahnya Wanco itu sebenarnya. Nembak. Ya kalau Abi kita sih April lah ya, April Mei mah kosong. Ya. April Mei lagi reveal jadi sibuk. September gua ke Jepang nggak bisa maaf. Iya. Agustus kayaknya pas. Agustus nikah gue. Masa di info ini begini Cok? Itu mah sakral infonya. Jadi waktu kemarin gue sempat ke Barcelona Pak waktu itu dan lihat di sana, wah mereka main bolanya tuh anak-anak muda, anak-anak kecil gitu. Itu bener-bener kayak kita bisa bilang di sini maghrib masih di luar mereka main bola. Karena nggak ada azan. Maghrib, what is that? What is that bro? Pasti bahasa Spanyol ya kayaknya. Spanyol. Karena Spanyol kan malamnya juga jam 8 malam masih terang kan di sana. Jadi ya ngelihat lah ekosistemnya, oh ternyata anak-anak kecil tuh emang diajarinnya proper main bolanya gitu. Ya. Jadi ya, selain ke China karena kita punya visi yang sama, kita Sidekicks juga siap untuk jadi brand ambassador ya. Ya. Wah, lebih kenceng lagi nih sekarang. Pokoknya Pak, ibarat HUT TNI, Sidekick dan Kelme itu kayak kapal jet Pak, beriringan terus. TNI ibaratnya TNI. Ini Pak, rencana ke Cina tuh ibaratnya kayak kita sunat, kita kulitnya Bapak guntingin tinggal potong. Oke, siap. Win terakhir. Ya. Harapan Terbesar dari kerjasama jangka panjang sama Sidekicks nih apa? Bukan. Kelme sama PSSI. Lu ngarep banget lu malu-maluin. Gila. Bukan, Gok. Apa coy? Sama PSSI lah. Apa jangka panjang nih sampai 2030 harapan terbesar dari Kelme? Oke, kalau dari kita sih mungkin bisa yang tadi itu bermula dari visi yang udah sama, terus segitu juga kita menjalani proses. Harapannya adalah tentunya ya kita bisa leave our mark. Leave our mark. Wah keren di banget. Indonesia. Bener juga. Betul. Wasir. Wasir ya. Wancoy wasir. Ambeien dong itu. Itu wasir. Mohon maaf. Boleh nggak Pak, minta izin gue pengen bikin kaos Leave Your Mark karena itu bisa jadi visi keluarga, jadi tagline keluarga gue juga tuh. Boleh nggak gue bikin? Bisa dong. Jadi gini, keluarga lu digamparin bang. Karena bagi gue cakar kucing ya. karena bagi gue Leave Your Mark itu secara apa ya, secara besar tuh ini banget filosofis banget. Dalam banget. Dalam banget. Dalam banget kayak kita hidup di dunia ngapain sih kecuali ninggalin Jejak. kita ninggalin legacy kan gitu kan itu yang kita Pantesan lu suka nggak disiram. Goblok. CEO apaan? Ini nggak beda banget jomplang. Jabatan sama jomplang. Terlalu jomplang. Karena bikin Pak merchandise itu keren banget. Leave Your Mark itu. Sebenarnya di Kelme juga ini jadi ngomongin ini ya. Tapi kita juga ada istilahnya tuh white label. Jadi itu juga kita bisa mensupply sebenarnya kalau memang ada keperluan dari White label tuh maksudnya Bikin kita Kerjasama. ya, kerjasama, Iya, terus kolaborasi. atau Sidekick sama itu boleh. Kelme keren. B2B kayak gitu. Kelme X Bisa dong, Sidekicks, Kelme. Karena gitu. Macam gol ya, macam gol. Gokil. Kelan Ildis. Kelme.
Oh, ini Kelme gini ya? Kelme gini. Nggak ada. Gimana tangan gimana logo tangan? Ada gini. Gini logonya. Ini ada juga. kakak. Kita pikirin nih. Kita pikirin Kelme X Wancoy. Parah. Collab pertama ya, collab pertama. Oh iya, Gila lu tuh. abisnya sidekick susah, sih gimana? Gini kan bisa. Ini kayak gini. Kelme sidekick. Gitu banget. Kelme X Wancoy. Apaan? Sendirian. Masa sendirian? Kagak sidekick, maksudnya sidekick. Parah, udah tikung kita. Ntar dia ke Cina sendiri nih. tapi ini saya lagi kalau dari kami senang banget akhirnya timnas Indonesia bisa bekerja sama Kelme. Harapannya juga kita Kelme juga bisa support terus perkembangan sepak bola Indonesia. Itu harapan dari gua. Ya. Dan juga buat masyarakat, buat side boys yang lagi nonton segala macam juga trust the process. Percaya, kita lihat nanti apa kita support terus Kelme dan timnas PSSI Indonesia gitu. Dari lu apa harapan lu? Pokoknya baik-baik aja deh, yang penting deh kalau dari gue. Semuanya baik, jualannya baik, timnasnya baik. Jadi ke Cina. Tetap harus Sidekicknya diselipin juga ya. jadi. Iya. Sidekick 300 dulu aja paling ya bikin. 300 plus saya dulu. Iya, bisa itu. Makanya kita langsung ke Cina langsung. Iya, ke sana. udah. Nih, Iya. langsung lihat gitu di sana. Desain langsung hari ini, mungkin besok bisa di email. Keren sih. Ngalahin ini PSSI ini kayaknya barangnya. Udah keluar duluan ternyata. Ya udah. Pesan terakhir dari Mr. Kevin. Mr. Kevin. Gue mau manggil Kevin langsung gak enak, mau manggil Pak juga. Kayak terlalu formal gitu. Pesan terakhirnya ya yang tadi itu sih udah di ngomongin sebenarnya. Leave Yeah, your mark. Leave your mark. Leave your mark. Bagus Ya. banget. Itu akan jadi tagline keluarga gue lah. Mulai besok akan gue taruh di bio gue. Leave your mark. Leave your mark. Itu gue akan gue tulis di bio gue. Jadi di pintu depan tuh kayak Kak Kelme gitu. Itu ingat Allah dulu itu. Ingat Allah. Jujur gue awet. Baru kali ini. Ben. Ya udah, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you, Pak Kevin. Thank you. Thank you.